Berarti akan juga banyak konflik antara Natalie dan mamanya di film ini? Banyak banget konfliknya antara Natalie dengan mama. Berarti akan ada banyak usaha di mana Natalie meyakinkan mamanya atau justru kok Erwin nih yang meyakinkan? Ini harus dijawab di film. Tidak berhasil pemirsa, tidak berhasil mengulik-ngulik ya. Terus. Sampai enak akhirnya. Sampai apa diulang terus apa gimana? Apakah akan berkutat di hubungan Natalie dan Erwin aja kah di CTS 2 ini? Enggak sih, akan ada beberapa masalah dalam film ini. Banyak banget warna yang berbeda dari CTS 1 dan 2 ini. Nggak apa-apa nggak ya, aku kelewatan nggak ya gitu. Ada sih kekhawatiran-kekhawatiran kayak gitu. Kebayang nggak sih lagi main mesra-mesraan sama suami yang istrinya ada di monitor gitu. Halo Tribuners, balik lagi di Tribun Corner sama gua Bayu Indra Permana. Kali ini kita udah kedatangan cast dari Cek Toko Sebelah 2, ada Mbak Laura Basuki. Tepuk tangan dulu dong. Hai. Selamat datang Mbak Laura. Thank you. Pagi-pagi nih kesini nih. Iya, sendirian lagi. Aduh, temennya. Laura Basuki berperan sebagai Natalie. Ya. Benar ya? Oke, boleh di-sharing-sharing dikit. Natalie itu sosok seperti apa sih di Cek Toko Sebelah 2 ini? Apa beda sama yang pertama atau sama? Sebenarnya menyambung dari CTS 1 ya. Kalau di CTS 1 kan endingnya Natalie dan Erwin akhirnya bertunangan gitu. Nah di yang kedua ini diceritakanlah perjalanan pertunangannya itu gimana. Ada ya sedikit konflik dengan ibu gitu, masalah perbedaan status sosial. Terus di sini juga menceritakan perkembangan masalah dari Johan dan Ayu. Tentang punya anak apa enggak gitu. Kalau dari sosok Natalie sendiri secara karakter meskipun yang pertama bukan Mbak Laura yang memenangkan, tapi tau nggak ada apa bedanya sih yang seorang dari Natalie yang pertama dan Natalie yang kedua? Sebenarnya nggak terlalu perbedaan signifikan ya, tapi di porsi munculnya jadi lebih banyak di CTS 2 ini. Kalau yang di pertama itu kan konflik masalahnya hanya berpusar di Koafuk, Erwin, Johan, bertigaan itu. Nah di yang kedua ini lebih banyak membahas point of view dari sisi perempuan ya, dari Ayu dan Natalie ini. Jadi otomatis porsinya jadi jauh lebih banyak di CTS 2. Tadi yang menarik di-mention soal perbedaan apa? Status sosial. Status sosial gitu. Dan di apa namanya? Saya juga dibilang kan, kamu yakin sama dia? Dia itu beda gitu kan. itu maksudnya ada apa namanya Mbak Laura dengan Mbak Maya itu ngebuyutnya sebagai ibu dan anak itu seperti apa? Oh, kalau aku sendiri sama Mbak Maya tuh sebenarnya kenalnya udah lama banget. Dulu kan aku di modeling, fashion show. Nah, Mbak Maya itu sering kadang ngiringin fashion show pakai harpa, kan dia pemusikan. Udah kenal lama banget, tapi emang nggak pernah ngobrol dan nggak pernah punya kesempatan untuk kerja bareng. Terus akhirnya ketemu di sini, orang itu baik banget, beda banget sama karakter di film. Tampangnya ketus banget, bisa banget. Makanya hebat banget, hebat banget, aslinya tuh halus. Kayaknya nggak pernah marah seumur hidupnya gitu. Terus tipenya orangnya chill banget, kayaknya nggak mungkin mempertanyakan hal itu ke anaknya gitu. Jadi waktu awal-awal gitu kayak, wah mamanya bisa berubah banget di sini. Jadi mamanya namanya Agnes kan. Beda banget, bener-bener gampang sih ngebangun chemistry-nya. Karena dia sendiri orangnya terbuka gitu, suka ngobrol. Dan akhirnya kita deket dari situ. Jadi kayaknya nggak ada masalah sih kemarin selama proses syuting. Berarti akan juga banyak konflik antara Natalie dan mamanya di film ini? Banyak banget konfliknya antara Natalie dengan mama. Berarti akan ada banyak usaha gimana Natalie meyakinkan mamanya atau justru kok Erwin nih yang meyakinkan? Ini harus dijawab di film. Tidak berhasil pemirsa, tidak berhasil mengulik-ngulik ya. Berarti apa kalau kemarin kan ini akan ada effort dari Erwin ke Natalie ya untuk menuju pernikahan gitu kan. Tapi sebenarnya apakah akan berkutat di hubungan Natalie dan Erwin aja kah di CTS 2 ini? Enggak sih, akan ada beberapa masalah dalam film ini. Jadi Arnas mengambil banyak banget layer-layer. Jadi kalau di luar kan kita ngelihatnya dari trailer kayak cuman permasalahannya Ayu Johan tuh nggak mau punya anak. Tapi kenapa gitu? Nah itu ada layernya lagi di dalamnya. Itu harus ditonton. Sama
kayak ada komedi-komedinya juga tetap masih mempertahankan komedi yang dimana Ernest juga berusaha ngebalance antara drama dan komedinya supaya nggak saling mengganggu satu sama lain gitu. Kalau dari pihak aku Natalie ya pastinya ada permasalahan yang udah dilihat di trailer tentang pernikahan ini dipertanyakan sama mamanya, kira-kira kamu yakin? Ini sih sebenarnya banyak sekali ngasih sudut pandang ke aku sebagai orang tua juga untuk bahwa anak tuh punya jalannya masing-masing gitu dalam menentukan pilihan, dan kita sebagai orang tua ya hanya bisa memberikan yang terbaik, support aja gitu. Okay. Kalau misal Koyanes berarti narik apa namanya kayak isu sosial tuh kayak tadi ya, perbedaan ras itu. Sebenarnya apa sih yang mau di highlight sama Koyanes dari masalahnya di Erwin sama si Natalie ini dan keadaan si ibunya ini yang baru hadir sekarang tiba-tiba mempertanyakan hubungannya gitu. Apa sih maksudnya yang mau yang diangkat kemudian isu-isu yang ada? Kayaknya Ernest melihat isu yang sedang berkembang di zaman sekarang ya, kayak misalnya salah satunya child free. Terus yang masalah kedua adalah tentang orang tua yang mengatur keinginan anaknya. Dia ngerasa dia sayang sama anaknya, ingin memberikan yang terbaik, tapi tanpa sadar itu malah controlling mereka terhadap anaknya gitu. Padahal si anak juga punya hak untuk menentukan pilihan. Kayaknya dia ingin mengangkat isu-isu yang sedang berkembang sekarang sih di situ. Kalau yang pertama kan Ko Afuk yang mengatur pekerjaan anak-anaknya. Semuanya mau dijadikan penerus. Kalau sekarang berarti lebih ke dari sisi perempuan-perempuannya juga. Yang pertama kan dia bilang dia lebih maskulin ya di situ karena dia sebagai penulis laki-laki, director. Nah sekarang banyak ada campur tangan dari Meira juga sebagai penulis dan co-director juga gitu. Jadi banyak banget warna yang berbeda dari CTS 1 dan 2 ini. Ada sudut pandang perempuan juga di situ gitu. Kalau buat Mbak Laura sama Natalie sebeda apa nih sebagai pribadi? Sebeda apa ya? Apa jadi yang sama? Iya, paling bedanya apa ya? Aku nggak inget lagi perbedaannya apa, tapi malah inget yang persamaannya. Apa tuh? Kalau persamaannya aku sama Natalie itu sama-sama suka makan mie instan. Spesifik mie instan. Di situ suka ada makan mie banyak mie loh, ada bakmi, mie amin. Iya, makanya waktu adegan, wah ini seneng banget makan mie instan. Terus. Sampai enek akhirnya. Sampai apa diulang terus apa gimana? Iya kan beberapa adegan kan kameranya pindah-pindah, akhirnya harus makan terus-terusan gitu sampai akhirnya udah nggak bisa lagi, begitu cut dibuang. Udah nggak bisa lagi kekenyangan gitu. Terus apa lagi yang sama lagi pernah juga orang tua mempertanyakan, kamu yakin pacaran sama dia gitu, pernah juga ditanya kayak gitu. Satu remaja atau pas remaja dulu. Tapi nggak suka sama Agnes kan? Enggak sih, cuman ditanya aja. Kamu yakin dia tuh bukannya gini gitu. Iya. Berkomedi juga nggak? Kalau Natalie di sini sih sebenarnya orangnya nggak yang berkomedi serius, tapi suasananya yang bikin keadaannya jadi lucu gitu. Banyak banget adegan-adegan di situ yang aku akhirnya minta maaf karena aku ketawa terus. Jadi harus di-cut, pulang gara-gara nggak bisa nahan ketawa, susah banget. Waktu itu siapa di lokasi? Ada beberapa sih, nggak bisa diceritain. Ada, masih dijaga. Kalau Anda sini menjaga sekali teman-teman. Tapi sampai 3 kali take tuh ketawa terus, akhirnya udah nyoba segala cara dari nyubit diri sendiri nggak berhasil terus akhirnya dikasih tahu Ernest, kamu jangan lihat matanya, coba lihat ke arah jidatnya atau ke hidungnya gitu, jangan lihat langsung ke matanya. Oh ya, berhasil dengan kayak gitu. Siapa sih yang paling gampang bikin Mbak Laura tuh di lokasi tuh langsung ketawa, gampang banget? Apa kok Ernest sendiri atau mungkin para komika-komika yang hadir yang... Iya, semua komika lucu-lucu banget. Mereka masuk ke ruangan aja langsung ketawa semua orang. Ernest juga orangnya cair banget gitu. Aku kan lumayan serius orangnya dalam masuk ke lokasi, di set yang lumayan diem. Nah dia tuh yang bisa masuk mencairkan suasana tuh. Jadi chemistry-nya enak banget dibangunnya di film ini. Kalau Natalie sendiri berarti akan banyak ketemunya sama komikanya tuh siapa tuh? Sama Mas Awe kah, Bang Ajis atau? Nggak semua ketemu sih, cuman ya sama Mas Ajis ketemu satu scene gitu, sedikit-dikit. Tapi gimana pengalaman syuting film drama komedi nih?
Seru banget, kan emang udah lama nunggu skenario drama komedi, nggak pernah mampir tuh kebetulan. Selalu yang datang drama gitu, kadang horor sesekali, tapi komedi tuh jarang banget. Tapi begitu akhirnya hadir, terus memang aku juga suka banget sama CTS 1. Begitu diajak, ditelepon sama Ernest untuk bergabung, ayo nggak usah baca skrip, langsung masuk. Waduh, nggak usah baca skrip. Tuh kalau tiba-tiba disuruh jadi pelawak gimana tuh? Iya juga, PR. Tapi apa yang ngebedain drama di CTS ini, yang drama komedi ini untuk pertama kalinya sama drama-drama sebelumnya yang udah diperankan sama Mbak Laura? Ini sih lebih ke sebenarnya beruntung juga dapat pemain, lawan main semuanya yang kalau nggak udah pernah kerja bareng, kayak Cukinwa udah pernah kerja bareng, Dion, terus kayak Asti belum pernah kerja bareng tapi emang udah lama kenal, Widuri, terus Mbak Maya Hasan, semuanya tuh emang udah kenal sebelumnya, jadi ketika ngebangun chemistry di film ini tuh jadi lebih mudah. Skripnya juga mengalirnya enak banget. Dibacanya sekali baca langsung habis gitu. Biasanya kalau skrip yang aku kurang tertarik itu 2 halaman taruh dulu, 5 halaman taruh dulu. Ini tuh langsung habis, emang semengalir itu, enak banget. Jadi nggak ada kendala sih selama proses syuting. Tantangannya itu paling nahan ketawa, terus udah sih, selebihnya aman-aman aja. Terus sama Koana sendiri, kan pasti banyak sih bareng sama dia, itu dia selucu juga nggak, atau sebenarnya emang dia serius juga? Kalau reading serius juga sih, karena kan dia ngedirect juga kan, jadi dia cukup serius untuk ngebrief, ngasih tahu perannya segala macam. Tapi kalau improv tuh lucu-lucu banget. Dan dia banyak dibantu sama Meira juga, karena di sini kan porsi Erwin tuh banyak banget ya. Jadi dibantu Mei untuk ngejagain, oh gimana Mei tadi gitu. Terus mereka komunikasi bareng. Lucu sih ngeliat suami istri kerja bareng. Ini kan film komedi drama, tapi isunya yang diangkat cukup berat. Cukup berat nih. Itu gimana tuh ketika Koanes ngejelasin masuk-masuknya itu cukup juga berat juga kah, atau mungkin kayak ini kita ringan-ringan aja nih kita nyampeinnya nih? Jadi Ernest pengennya memang ceritanya gimana ya, supaya nyampe ke penonton tuh enak, tanpa ngerasa menggurui, tanpa ngerasa oh ini paling bener, ini enggak gitu. Jadi dia open option banget, open discussion juga, terserah misalnya aku punya masukan apa gitu. Jadi bisa diskusi bareng, banyak banget diskusi bareng, terus cari enaknya dialog nih gimana, terserah Natali, coba kita gali lagi gitu. Karena masa ini nggak angkat unsur-unsur Chinese, karena kalau di pertama kan dia tuh bilang kalau nggak salah kerjaan yang diturunkan ke anak itu kan tuh Chinese banget, itu buat mengenalkan kan. Kalau yang di kedua ini apa kan karena isunya ya kalau Child Free kan semua luas tuh, kalau di sini kan ada dengan bagian lain kah atau seperti apa? Atau mungkin sama kalau Anies udah isu-isu total aja, isu-isu besar aja. Kayak lebih ke isu general ya. Cuman memang masih menyambung dari CTS 1, memang kan mereka keluarga Chinese gitu. Tapi di sini yang dibahas isu-isu general yang biasa kita hadapin di kehidupan sehari-hari. Masih ada nggak yang ini kayak Chinese banget nih yang akan ditemukan di film ini nih? Nggak sih kebetulan. Iya nggak, tapi kayaknya enggak sih, general aja. Kalau sekarang lebih ke general banget ya. Kalau misalkan untuk dramanya dengan pecinta-pecintaan, apakah akan drama banget kah? Atau mungkin sebenarnya hubungannya Natali dan Erwin juga ada kocak-kocaknya juga nih? Kalau misalnya dihitung persentase agak sulit ya antara drama komedinya berapa banyak gitu. Tapi yang jelas dramanya ada banyak, tapi tetap ada komedinya juga. Saling balance sih satu sama lain. Kayak Nario juga yang ditunggu-tunggu semua orang gitu, dia juga lucu banget di sini. Terus ada Wawan, ada komedi consultant di film ini. Semuanya saling memberikan porsinya masing-masing sih. Yang semoga works ya di penonton. Tapi kalau untuk dari Natali dan Erwin sendiri, apakah nanti penonton akan dikasih lihat sebuah drama percintaan, perjuangan-perjuangan, ataukah justru akan dibilang oh sekocak ini Erwin memperjuangkan cintanya, atau seperti apa?
Nanti akan ada sedikit flashback dari awal pertemuan Natalie dengan Erwin. Iya, Itu iya. kan di CTS 1 belum dijelaskan mereka akhirnya bisa pacaran tuh gimana. Nah ini nanti akan ada flashbacknya sedikit gitu. Karena cerita nggak sih kenapa yang di kedua ini pusatnya itu di drama antara Erwin dan Natalie, sementara yang pertama Natalie ya kayak cuma nemenin Erwin aja gitu. Kayaknya memang perkembangan isunya aja sih. Kalau di CTS 1 itu dia bilang karena yang ngedirect benar-benar laki, semuanya cerita Oh, dari iya sudut sih. pandang laki gitu. Sedangkan sekarang ada bantuan dari Meira yang memberikan sudut pandang lain. Dia ingin memberikan warna baru aja supaya lebih luas lagi konfliknya gitu. Diperjelas kenapa si Natalie begini di CTS 1, terus akhirnya nasib hubungan mereka tuh gimana di CTS 2 gitu. Mbak Mira juga ngedirect juga atau dia hanya bener? Dia ngedirect juga, jadi co-director di situ. Gimana Mbak Mira ngedirect? Oh, seru banget, dia punya masukan dan insight-insight yang menurutku mungkin kalau director cowok nggak kepikiran ya tentang hal-hal itu, misalnya tentang bagaimana nge-treat perempuan, ngasih duduknya gimana, buka pintunya. Nah itu tuh hal kecil-kecil, micro gitu. Ada masukan dari Meira yang menurutku bagus sekali gitu. Iya. Tapi sempet ini nggak, ada acting sama Ko Ernest tapi ditonton sama Mbak Mira. Iya. Gimana tuh? Mbak Mira izinnya gimana gitu mungkin. Iya, sebenarnya kan yang nulis memang Meira juga kan. Dia pastinya udah tahu ceritanya kan kayak apa. Tapi aku sebagai pemain, walaupun ketika kamera on lagi acting itu nggak inget gitu ada istrinya nonton nih di monitor, tapi begitu cut gitu kan jadi inget, oh iya dia lagi nonton di monitor, kira-kira dia baik-baik aja nggak ya gitu, nggak apa-apa nggak ya, aku kelewatan nggak ya gitu. Ada sih kekhawatiran kayak gitu. Kebayang nggak sih lagi main mesra-mesraan sama suaminya, istrinya ada di monitor gitu. Tapi sejauh masa syuting kemarin tuh ya aman-aman aja, profesional banget hubungannya. Dan hubunganku dengan Ernest dan Meira ya baik-baik aja untungnya. Jadi emang cuman overthinking aja sih. Apa justru Ko Ernest yang justru jadi lebih overthinking karena bini gue nonton lagi. Enggak, kayaknya dia santai-santai aja. Dia malah lebih santai. Meira juga santai-santai aja. Akunya aja yang overthinking. Aduh dia baik-baik aja nggak ya gitu. Coba tahu kan, kakak itu kurang mesra nih. Iya, ternyata katanya kayak gitu. Jadi Mei bilang kalau kayak gitu tuh kurang mesra. Ada konflik juga. Kata Ernest. Oh ya udah ya. Akhirnya Ernest nurut lah masukan itu gitu. Tapi untuk mendalami sosok Natalie sendiri ada request khusus nggak sih dari Ko Ernest atau apa Meira, dari look, entah mungkin rambutnya atau badannya seperti apa? Waktu itu kan aku lagi syuting juga tuh 24 jam bersama Gaspar tuh rambutku panjang. Nah karena jadwalnya berselisipan, di CTS 2 tuh mereka pengennya aku rambut pendek. Jadi diakalin deh antara dua film itu, gimana yang di film ini rambutnya panjang, di film ini rambutnya pendek gitu. Gimana tuh? Ya udah diakalin, akhirnya di sini pas udah mulai potong rambut, di film yang satunya diikat rambutnya gitu, dicepol supaya nggak kelihatan kalau udah pendek. Ya pokoknya diakalin gitu. Permintaannya itu sih rambutnya pendek. Terus looknya sih biasa yang dandanin dari tim wardrobe sama makeup. Lebih feminin gitu, pakai pink gitu, terus pakai warnanya warna pastel, ungu muda, pink muda gitu, lebih ke situ sih. Kalau sosok Natalie sendiri, kalau ke ibunya, apakah dia anak yang penurut kah, atau dia sebenarnya punya kebebasan sendiri tapi nggak pernah terungkap aja? Dia cukup respect sih sama ibunya. Dia juga bekerja untuk ibunya. Terus dia menghargai semua pendapat-pendapat ibunya. Tapi di satu sisi juga dia yakin dengan pilihan dia gitu. Lumayan persisten juga orangnya. Berarti dia juga maksudnya nggak manut-manut gitu aja ya, ada perjalanan. Iya, dia harus ada penjelasan logiknya kenapa gini, kenapa gitu. Terus dia orangnya mandiri juga, emang kerja, support juga dengan pilihan-pilihan Erwin gitu. Ketika kemarin nonton trailernya, menurut Mbak Laura itu sudah menggambarkan hampir sebagian garis besar filmnya, atau ya ini akan banyak tanda tanya nih dari trailer aja nih? Itu hanya dari layer atasnya doang. Waduh, tipisnya udah banyak drama ya itu. Baru jadi layer kamu atas. atau enggak? Aduh.
nikah apa enggak gitu. Iya, banyak banget lagi sih penjelasan-penjelasan dan komedi-komedinya nanti gitu. Itu tiba-tiba Widuri nanya, emang tante nggak punya anak? Ya Allah. Iya. Aduh, itu kayaknya menampar banyak orang ya. Itu siapa yang ngajarin anak kecil ngomong gitu ya? Tapi kalau buat Mbak Laura, selain karena emang udah nunggu banget film komedi drama, apa sih yang akhirnya oke, gue langsung mau nih di CTS? Emang udah lama banget juga pengen kerja sama Ernest. Spesifik sama Ernest? Iya, sama Ernest, sama Meira juga gitu. Karena aku selalu nonton film-filmnya dia. Dan aku rasa wah akan menyenangkan banget kalau akhirnya bisa kerja bareng. Terus tahun ini aku syuting film yang cukup serius-serius semua. Iya. Jadi kayaknya pas untuk menutup akhir tahun dengan film drama komedi gitu, supaya happy bawaannya. Iya. Masuk akal. Mendengar tadi gimana ceritanya di lokasi syuting, iya. Tapi udah terpuaskan kah? Atau mungkin sebenarnya Mbak Laura pengen dong karakter yang lebih komedik lagi dibanding nagih sih sebenarnya main film komedi. Terakhir aku main film komedi itu kayaknya 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan dari situ udah wah kayaknya seru banget memang mengeksplor sisi komedi lagi gitu. Akhirnya dapat di sini yang porsi situasi komedinya lebih banyak, tambah suka gitu. Semoga deh nanti ada tawaran lagi. Tapi sebenarnya kalau buat Mbak Laura ini untuk berkomedi itu apa ya? Sebuah tantangan yang effort banget nggak, atau sebenarnya sedikit-sedikit sebenarnya bisa sih ada komedinya juga sisinya? Wah, aku sih ngerasa aku nggak lucu ya orangnya. tapi sebuah tantangan dan sebuah kenikmatan baru gitu bisa ngerasain main di film komedi. Karena pengennya dalam berakting kan variasi ya filmnya, kalau dapatnya perannya gitu-gitu terus akhirnya gairahnya hilang gitu. Bisa dapat film komedi seneng banget, warna baru lagi gitu. Kalau kemarin selama syuting selain pengalaman Bapak bermain sama orang-orang yang komedik, yang lucu-lucu, apalagi yang hal-hal baru yang akhirnya bikin Mbak Laura itu tadi masa gue nggak bosen nih di sini, akhirnya gue bisa menikmati lagi di pekerjaan ini. Ya ketemu orang baru lagi, ketemu partner baru lagi, ngelihat berbagai macam orang, gimana cara mereka mendalami perannya, gimana cara mereka improve skenarionya. Dulu aku pikir kalau film komedi mah gampang lah, pasti tinggal improve aja mereka gitu di set langsung improve. Ternyata nggak gitu, ada hitungannya juga, ada aturannya juga. Mereka pasti kalau mau improve dibicarain dulu, dibikin skripnya dulu, nggak yang ngasal gitu. Dulu aku pikir gampang-gampangnya, ternyata susah loh. Bikin orang ketawa tuh susah banget. Iya. Tapi buktinya kalau di lokasi malah ini malah ketawa terus. Susah banget itu, bisa ada yang 5 kali take 5 kali ketawa semua. Itu yang paling parah berapa kali ngulang itu? 3 kali. 3 kali. 3 kali ngulang. Dari yang ketawanya gitu, ditahan-tahan sampai ngakak banget, sampai gebrak meja ada. Tapi itu tuh ketawa karena emang lawan mainnya udah mulai berbicara, atau cuman ngeliat mereka aja tuh, ngeliat sosok-sosok mereka aja tuh udah bikin ketawa. Nah, pas mau take kan mereka diam dulu tuh, serius. Ya udah diam dulu, pas mulai nyeletuk satu gitu. Wah iya sih, celetukan komika tuh udah nggak bisa diri sih. Tahan, mereka bisa take 1, 2, 3 kadang-kadang beda. Jadi ketiganya ketawanya beda-beda gitu. Iya. Sementara kalau sosok Natalia, apakah dia harus orang yang jaga image, atau sebenarnya dia juga bisa menikmati kelucuan-kelucuan teman-temannya? Orangnya lumayan fleksibel, cair. Dia nggak yang wah serius banget kayak mamanya. Gak kayak mamanya. Mamanya kan yang serius, nggak gampang ketawa gitu. Kalau Natalie lebih cair, dia lebih santai, easy going sih, lebih ke situ. Kalau dari Natalie dan ibunya sendiri, kira-kira apa sih yang akan didapat penonton ketika melihat hubungan dengan si Natalie dan Mama Agnes ini? Kayaknya banyak ya di luar sana yang punya hubungan kayak Natalie dengan mamanya. Mereka saling sayang, mamanya juga sangat protektif sama anaknya, pengennya kasih yang terbaik, apa-apa maunya yang terbaik di mata dia. Kadang yang terbaik di mata dia kan belum tentu terbaik di mata anaknya gitu. Jadi aku rasa ini akan bikin banyak sekali hubungan antara anak dan ibu yang bisa berkaca gitu, ngeliat film ini kok bisa relate gitu. Kalau dari film ini pertimbangan Mama Agnes untuk memilih jodoh si Natalie itu apa sih?
pekerjaan kah atau mungkin strata sosial tadi kasta itu doang kah atau mungkin ada apakah kalau Chinese mungkin ada marga-marga juga gitu mungkin ada yang jadi pertimbangan juga mungkin atau apa? Kayaknya lebih ke status sosialnya, terus pekerjaannya gitu apa ya? Iya, pengennya dapat yang secure. Terus ya kalau marga sih enggak ya. Mungkin pengennya dapat yang kenal mama kenal sama mamanya gitu. Pengennya kayak gitu yang masih satu circle. Sosialitanya. Anak aku aja jeng. Makanya kan yang belum tentu yang terbaik di mata mamanya itu terbaik buat anaknya juga. Gitu. Oke. Dan apa namanya akan banyak usaha dari ko Ernest sebagai Erwin ke ini? Coba kita lihat. Ada usaha apa enggak dia? Harusnya ada usaha sih. Ini kan ini. Kita masih dikitin lagi. Nah, kalau buat Mbak Laura ketika chemistry sama Ko Ernest itu langsung dapat kliknya gitu kah atau mungkin butuh effort panjang? Jadi aku sama Ernest kan udah sempat beberapa kali ketemu, ngobrol dulu, ya bukan terkait kerjaan sih, kadang memang karena datang ke premier film atau apa, ngobrol banyak. Tapi kalau kerja bareng dan harus akhirnya peran jadi pacaran tuh baru kali ini. Begitu pertama kali ketemu langsung klik sih, begitu baca skenario langsung ngerasa, oh ini enak banget didialogin berdua, langsung tahu kira-kira nanti kita enaknya gimana body language-nya, cara ngucapinnya gimana, itu langsung ketemu sih di hari pertama reading. Terus nyari-nyari obrolan, nyari-nyari kesamaan, akhirnya terbangun sendiri sampai akhirnya pas syuting lancar-lancar aja. Kalau ini kan filmnya sebagian besar banyak box office ya. Apakah emang secara penulisan dan secara pengarang tuh emang sebagus itu kah Mbak atau mungkin sebenarnya emang pemainnya yang bagus-bagus gitu sebagai pemain? Aku rasa sih dia salah satu sutradara yang paling jenius ya di sini sekarang, dia bisa nulis segitu rapinya gitu. Terus dia sistemnya juga sebelum syuting dia reki dulu, dia bikin block shot, bikin video shot semuanya. Jadi ketika syuting pemain tuh cepet udah masuk ke set, udah tahu kira-kira angle kameranya di mana, apa. Orangnya rapi banget, timelinenya rapi, terus skenarionya rapi. Aku rasa itu sih yang bikin semua proses syuting lancar dan semoga penonton bisa ngerasain kerja kerasnya Ernest gitu di situ. Gitu. Semoga sih gitu. Ngomong-ngomong sama penonton, kira-kira penonton akan berat nggak nih menerima isu-isu yang dibahas ini atau sebenarnya bisa dibawa dengan ringan, Div? Kita selalu tahu ya bikin sequel tuh nggak gampang ya. Pasti orang kan apalagi fans-fans beratnya CTS 1 gitu, mereka punya ekspektasi lebih daripada dulu mereka dengan hati kosong aja masuk ke bioskop nonton CTS 1, oh ternyata bagus gitu. Sekarang kan dengan ekspektasi, oh CTS 1 nih bagus banget nih, CTS 2 bisa lebih bagus nggak atau malah enggak sesuai ekspektasi mereka. Pasti ada beban itu. Makanya butuh 6 tahun ya perjalanan dari CTS 1 untuk akhirnya Ernest bikin CTS yang kedua. Pertimbangannya lebih ke situ. Dia mikir harus nemu cerita yang tepat untuk bisa kena ke hati penonton. Dan dia ngerasa ini kan kemarin sempat pandemi, bioskop sempat tutup. Nah dia ngerasa kayaknya udah waktunya nih untuk ngeluarin senjata pamungkas dia, ngeluarin CTS 2 di akhir tahun. Semoga works gitu. Bisa dibilang juga pertaruhan buat Ko Ernest juga. Ini kan kayak ini, kalau nggak salah ini juga film yang Chinese banget buat yang pertama kali tuh. Ketika Ngenes yang pertama. Kalau Ngenes kan, oh iya Ngenes masih ngomongin Chinese ya dia, karena dia yang dia dibully itu ya. Iya. Oh iya benar. Ngenes yang pertama, terus baru CTS ya. Oke. Buat Mbak Laura ketika bergabung di sini sebagai Natalie, kemudian dipasangkan dengan Ko Ernest gitu, apa namanya, apa sih yang ketika tahu pertama kali gitu, gila, gue sama lu pacaran nih gitu. Ketika ada pacar, terus apa yang diomongin sama Ko Ernest? Diomongin apa ya? Karena kan pengennya main bareng, terus tapi mungkin nggak akan se-expect kayak langsung dipasangin gitu kan? Iya, pas di telepon pertamanya, Laura, kamu bulan ini sibuk nggak? Gitu. Ya ada film lagi syuting. Mungkin bisa nggak diatur jadwalnya jadi selisipan gitu antara dua film.
Jadi itu ya pas syuting aku 12 kali naik pesawat bolak-balik. Karena yang satunya filmnya di Semarang, yang satunya di Jakarta. Jadi bolak-balik, yang hari ini di Semarang, terus besok ke Jakarta syuting Natali. Dalam 1 hari kah atau? Enggak, dalam 1 bulan. Wah, 12 kali. Mabok itu terus. Mabok. Mabok saudara terus. Terus dia nanya, oke, film apa? Cek Toko Sebelah 2 untuk peran Natali. Oh gitu, mau sih gitu. Tapi oke nggak ya jadwalnya gitu. Dia bilang bisa diatur, ya udah begitu. Itu udah langsung oke aja sih. Jadi pacarnya Erwin, karena memang di CT1 kan udah tahu ceritanya tentang apa. Udah nggak kaget lagi gitu. Jadi pacarnya Erwin. Terus di sini juga aku biasanya kan sering main sama Dion tuh jadi pasangan. Ini sekarang jadi calon ipar gitu ya. Ini sempat agak hari pertama syuting tuh agak bingung. Biasanya jalan tuh ke arahnya Dion, ini jalannya ke arah Ernest. Coba. Iya. Kayak loh, salah jalan, salah berdiri. Harusnya ke arah Erwin gitu, bukan ke arah Yohan. Jadi sempat hari pertama tuh crossing dulu. Kayaknya kalau dari juga banyak yang bilang, ini gak ketukan nih pasangannya nih. Biasanya sama dia sama Ernest nih. Makanya hari pertama agak kaget juga, karena biasanya blocking kamera tuh pasti aku jalannya kan ke sebelahnya Dion gitu. Baru kali ini jalan ke sebelahnya Ernest, jadi masih penyesuaian di hari pertama. Berarti ada ini sama Mas Dion kayak salah yang itu ada sempat. Iya sempat gitu. Aku ngomong, ya ampun kok mau ke Dion itu harusnya ke Ernest, salah jalan. Oke, kalau buat Mbak Laura, film Cek Toko Sebelah 2 ini apa sih mungkin entah artinya, entah maknanya buat seorang Laura Basuki? Maknanya ya banyak ya, bisa kerja bareng akhirnya dengan Ernest dan Meira, terus bisa kerja bareng dengan Pak Parwes dari Star Vision, bisa ketemu sama komika yang lucu-lucu itu, terus bisa ngelihat talent besar dari Widuri, ya bisa jadi salah satu highlight di sepanjang karirku sih, bisa syuting Cek Toko Sebelah 2 yang film pertamanya fenomenal banget itu. Akan jadi beban kah kalau yang melihat kesan pertama? Beban sih enggak sih buat aku ya sebagai pemain, karena aku tahu tujuan Ernest itu ya memberikan hiburan di akhir tahun gitu. Masalah diterima apa enggak kan itu cuman ya kita bisa berdoa aja lah, memberikan yang terbaik. Semoga diterima di hati masyarakat semua. Kapan tayang? 22 Desember 2022. Okay. Tanggal cantik tuh. 22 Desember 22 12 22. Oke, terakhir nih kalau boleh disampaikan buat Kak Laura harapannya untuk teman-teman yang nanti sudah menonton film CTS 2. Sebenarnya sih harapannya simple ya. Semoga di akhir tahun ini misalnya teman-teman butuh hiburan yang nggak kemana-mana, di Jakarta aja atau di kotanya masing-masing tuh bisa nonton Cek Toko Sebelah 2 di bioskop mulai tanggal 22 Desember 2022. Semoga terhibur. Oke, itu dia Tribuners, nonton 22 Desember 2022 di bioskop ya. Jangan di TikTok, jangan di Telegram. Ingat itu, jangan yang bajakan. Oke, makasih Laura Basuki udah main di sini mampir, dan makasih juga buat teman-teman Tribuners yang udah nonton. Sampai jumpa di konten-konten Tribun Corner lainnya. Bye-bye. Bye.